Sesaat lagi Anda akan menyaksikan bincang kita yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Meg.TV dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali. Dan tentunya harapan saya dan teman-teman tim atau kru itu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Amin. Dan mudah-mudahan semua aktivitasnya tetap dilancarkan, dimudahkan. Baik. Dan pemirsa seperti biasa hari ini kita kembali berjumpa dalam program bincang kita spesial yang dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan selama 60 menit ke depan, 1 jam, saya akan menemani Anda tentunya. Dan nanti Anda bisa juga berinteraksi bersama kami, boleh memberikan komentar ataupun pertanyaan. Langsung kirim ke kolom komentar kami, baik di fanpage, Facebook maupun di YouTube ya. Dan hari ini masih persembahan spesial dari Kemenak, Kanwil Kemenak Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan saya akan langsung mengajak Anda untuk berkenalan dengan 2 tamu saya hari ini, masih bapak-bapak lagi ya. Yang pertama mungkin saya akan langsung yang paling ujung dulu. Yang paling ujung sana ada Pak Haji Siswanto SPD MPD. Beliau adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Siswanto? Alhamdulillah, baik. Sehat ya, alhamdulillah. Baik. Nah, kemudian di sebelah beliau, kalau mungkin dengan Pak Siswanto saya baru kali ini ketemu mungkin Pak Sis ya. Baru kali ini. Nah, Pak Haji. Jadi kalau yang beliau yang saat ini sudah pernah bertemu dengan saya sebelumnya, alhamdulillah, jadi lebih enak gitu ya karena sudah ada pertemuan sebelumnya. Nah, beliau ini adalah saya jadi bingung ketua atau gimana nih, Divisi Penelitian dan Pengembangan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Haji Nur Alim MPD. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Mas Erwin dan seluruh pemirsa di mana saja berada. Waalaikumsalam dan selamat pagi menjelang siang, insya Allah sehat dan pemirsa juga sehat semua. Amin, amin, amin. Itu doanya sehat. Tapi saya bingung ini, memang langsung divisi gitu, bukan pakai ketua apa gitu namanya? Karena tidak ada anggota, satu-satunya, jadi tidak ada istilah ketua, tidak ada anggota, karena sendiri, one man show. One man show ini ya. Bisa-bisa nanti jadi guest player jadinya. Oke, jadi hari ini pemirsa saya bersama dengan 2 bintang tamu saya ini akan berbincang-bincang tentang tema kita, yaitu strategi pengembangan wakaf tunai di Sulawesi Tenggara. Kalau di kemarin kita sudah berbincang-bincang tentang kemarin kita bincangnya tentang zakat kan. Nah, hari ini kita bincang tentang wakaf. Tapi kan setahu saya kalau tidak salah wakaf ini sebelum kita ke dalam dulu Pak. Yeah. Wakaf ini kan sebenarnya dikelolanya oleh siapa sebenarnya? Bukankah oleh badan Badan Amil Zakat Nasional bukan? Atau ada pengelola yang lain? Ya, saya dulu atau Pak Haji Siswanto dulu? Ya, silakan. Kalau saya dari Kementerian Agama, kebetulan saya sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Wakaf terkait dengan pengelolaan wakaf itu dilaksanakan oleh Nadir, tetapi di dalam koridor pembinaan BWI dan Kementerian Agama. Oh, yang Badan Wakaf Indonesia itu ya? Yang Badan Wakaf Indonesia. Oh, jadi bukan menjadi domain dari Basnas ya, bukan ya? Kalau kemarin Basnas Badan Zakat. Oke, kalau ini ada juga lembaganya sendiri, BWI. Badan Wakaf Indonesia. Oke, dan Pak Haji Nur Alim ini pengurusnya. Iya, oke. Baik, nah kalau itu saya langsung ke Pak Haji Nur Alim nih. Pak Haji Nur Alim ini kan wakaf ini juga adalah sesuatu yang kalau mungkin kita bicara, saya belum tahu gimana kemudian apakah masyarakat kita rutin, rajin memberikan wakafnya. Tapi sebelumnya seperti apa sih badan BWI ini kan mungkin pemirsa juga masih belum terlalu familiar gitu dengan BWI, bahwa ternyata ada Badan Wakaf Indonesia. Betul. Ya. Baik, makasih Mas Erwin. Jadi secara kelembagaan Badan Wakaf ini adalah merupakan lembaga independen yang terlepas dari struktur pemerintahan, walaupun keberadaannya difasilitasi oleh pemerintah pembentukannya.
Dan dari sisi konten pengelolaan yang dikelola punya kesamaan dan lebih banyak perbedaan dengan zakat. Sama-sama lembaga independen. Ya. Dan kita di Sulawesi Tenggara ini juga secara kelembagaan belum lama terbentuk. Iya kan, masih baru nih Pak ya? Bukan hanya di Sulawesi Tenggara, kan secara nasional ini nanti tahun 2000-an. Ya, yang dibentuk berdasarkan undang-undang wakaf itu nanti tahun 2004 ya. Jadi undang-undangnya terbit itu 2002, kemudian disusun PP-nya nanti 2004 secara nasional. Ya, kemudian menurun ke bawah di provinsi dan kabupaten, kota di Sulawesi Tenggara baru saja beberapa bulan lalu kita rampungkan seluruh kabupaten dan kota secara kelembagaan. Oh gitu ya? Ya, dari sisi yang dikelola tentu ada perbedaan dengan zakat. Kalau zakat ini kan sudah amat populer di masyarakat ya. Zakat ini ada nisab, ya, ada haul, ada takaran, ada ukuran waktu. Sedangkan wakaf ini tidak terbatas ruang dan waktu ya. Tidak terbatas ruang dan waktu dan semua bisa jadi wakif. Semua bisa menjadi semua bisa jadi wakif. Sekarang ini semua bisa jadi wakif. Oke. Ya. Jadi memang tidak ada syarat gitu ya bahwa sebutlah misalnya mungkin kalau di zakat kan kita jelas yang memberi zakat siapa, yang menerima zakat siapa. Tapi kalau di wakaf ternyata semua boleh. Semua boleh. Siapapun itu. Penerima zakat pun boleh jadi wakif. Nah, secara teori seperti itu, dalam implementasi lebih populer wakaf dan lebih implementasi wakaf karena di kalangan masyarakat juga masyarakat itu merasa kalau sudah berzakat sudah cukup. Samping karena merasa itu bagian daripada rukun Islam. Padahal wakaf ini bukan hanya dari aspek ibadah. Aspek ibadah itu saya kira merupakan sebuah ajaran agama, yang nilai pahalanya bukan hanya ketika kita berbuat, tapi ketika meninggal pun masih bisa kita nikmati. Kita masih dapat transfer pahala. Betul. Dari apa yang kita wakafkan tadi ya. Oke. Pak, tapi sebelumnya ini saya jadi tertarik kemudian. Kenapa kemudian dipandang perlu untuk membuat sebuah lembaga gitu yang khusus mengelola tentang wakaf ini? Tergantung dari sisi mana kita melihat. Yang pertama mungkin saya lihat dari sisi tata kelola negara dan pemerintahan. Wakaf ini bisa menjadi sumber pembiayaan yang bisa membantu pemerintah untuk mengurangi pembiayaan, sehingga defisit anggaran pemerintah itu dapat diperkecil, utang negara dapat ditekan, karena sebagian kebutuhan sosial pembangunan itu bisa kalau terkelola dengan baik dan tertampung dengan baik, dimanage dengan baik, itu kemudian bisa wakaf itu berkontribusi terhadap pembangunan di masyarakat yang sesungguhnya itu adalah kewajiban pemerintah. Tapi wakaf itu bisa jadi itu bedanya antara wakaf dengan zakat. Karena kalau zakat dia lebih konsumtif gitu ya. Jadi memang harus dibagikan supaya mereka segera menggunakan. Kalau wakaf ini ternyata bisa digunakan untuk biaya pembangunan pemerintah sebuah daerah atau negara gitu. Jadi mungkin saya potong dulu sebentar. Jadi kalau wakaf itu ada manfaat sosial yang dapat digunakan secara langsung, tapi juga pada saat yang sama ada manfaat produktif yang bisa dikembangkan secara sosial ekonomi oleh pemberdayaan, penguatan ekonomi dan lain-lain. Zakat juga sesungguhnya begitu. Zakat selain zakat fitrah, kalau zakat fitrah kan jelas konsumtif. Itu yang konsumtif itu ya. Kalau beda kalau zakat mal, bisa produktif. Bisa juga. Di sini ketemu bisa. Iya. Kalau fitrah dia lebih spesifik gitu ya, bahwa memang harus segera dibagi untuk digunakan di waktu-waktu tertentu itu tadi. Nah, Pak, saya ke Pak Siswanto kembali nih Pak. Pak, kalau kita melihat seperti apa sih sebenarnya masyarakat ini melihat bahwa wakaf ini memang ternyata adalah sesuatu yang juga penting untuk kita tunaikan gitu. Kalau ini kan Kepala Seksi Pemberdayaan Wakaf nih, tapi melihatnya seperti apa Pak di masyarakat? Terima kasih Mas Erwin. Jadi sebenarnya kondisi masyarakat sekarang itu sudah tahu tentang wakaf. Hanya secara detail memang mereka belum paham terutama dengan adanya sekarang digerakkan atau dipopulerkan dengan adanya istilah wakaf uang. Ya, kalau wakaf berupa tanah
itu identik dengan orang-orang kaya yang bisa mewakafkan. Zaman dulu sudah berjalan sampai sekarang sudah secara umum masyarakat sudah tahu. Tapi ketika sekarang ada program baru dari pemerintah terkait dengan wakaf uang yang dicanangkan oleh Presiden SBY tahun 2010 itu, sekarang lebih tren lagi terkait dengan adanya wakaf uang. Nah, terkait dengan itu masyarakat memang masih butuh sosialisasi. Karena belum semua masyarakat paham dan tahu bagaimana mereka mau melaksanakan wakaf, baik itu wakaf tanah maupun wakaf uang. Itu yang sampai sekarang itu belum. Karena pada dasarnya mereka hanya tahu bahwa wakaf itu adalah sebagian dari ibadah mereka. Nah, atau gini, kita coba perjelas dulu Pak. Apa sih sebenarnya definisi dari wakaf? Ya, kalau menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, itu disebutkan bahwa wakaf itu adalah perlakuan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian hartanya untuk dikelola dalam rangka kesejahteraan dan ibadah sosial. Dan ini dibagi ada tunai dan non tunai gitu ya? Ya, kalau sekarang ada istilah wakaf dan wakaf tunai. Oh gitu ya? Kalau wakaf tunai itu terbagi dua, ada wakaf uang dan wakaf melalui uang. Nah, ini yang perlu dijelaskan kepada masyarakat. Nah, saya rasa dengan bincang kita, wakaf ada dua. Ya. Wakaf tunai dan non tunai. Non tunai. Ya. Wakaf non tunai ini yang mana nih kategori wakaf non tunai? Yang wakaf yang non tunai itu ya termasuk di antaranya adalah wakaf tanah. Oh itu tanah non tunai ya? Ya. Maksudnya tunai ini lebih kepada rupiah gitu Pak? Iya. Oke. Artinya mereka harta benda wakaf itu berupa benda diserahkan kepada nadir untuk dikelola. Itu yang masuk dalam kategori wakaf non tunai. Non tunai. Kalau wakaf uang itu ada dua juga. Pertama adalah wakaf tunai uang yang itu dia tadi maksudnya. Karena saya tadi pikirnya kalau tunai berarti serahkan, kalau non tunai berarti transfer gitu. Bukan ya? Itu dia. Jadi bukan begitu. Jadi di sini ada dimaksud dengan wakaf tunai itu. Yang pertama adalah wakaf uang. Itu wakaf yang wakifnya menyerahkan berupa uang kepada nadir. Nah, untuk dikelola, apakah itu berupa nilai dari barang atau langsung uangnya diserahkan kepada nadir untuk dikelola. Kemudian wakaf melalui uang itu harus melalui LKS, yaitu lembaga keuangan syariah. Gitu dalam hal ini seperti Bank Muamalat Indonesia. Itu diserahkan dulu ke situ, baru wakif datang menyerahkan uangnya untuk diinvestasikan. Nah, bahasa sederhananya seperti itu. Oh gitu ya. Wah, ternyata mohon maaf agak rumit juga sebenarnya ya. Makanya masyarakat harus tahu ini tentang wakaf tunai, non tunai. Tunai itu adalah uang, non tunai itu adalah barang. Nah, jadi yang dimaksud tadi itu non tunai sebenarnya adalah wakaf dalam bentuk benda yang tidak bergerak. Jadi ada benda yang tidak bergerak, bahkan seperti tanah, gedung, benda yang tidak bergerak. Kemudian ada benda yang bergerak. Benda bergerak ini diantaranya termasuk adalah uang. Pengertian uang ini jangan hanya nilai nominatif dari uang, tapi termasuk di sini surat berharga, saham, asuransi, itu masuk deposito. Nah, itu ini ada yang uang tadi uang ini ada yang tunai seperti yang Mas Erwin bayangkan tadi, ada juga yang non tunai. Non tunai itu bisa melalui transfer, bisa melalui auto debit, bisa melalui bahasa di masyarakat itu dicicil ya. Dicicil. Nah, itu bisa juga langsung cash, bisa juga dicicil. Nah kalau ada bahasa cash, ada bahasa cicil, berarti memang besarannya ditentukan.
Iya. Ini untuk apa? Yang menentukan itu wakif. Wakifnya. Wakif yang menentukan. Misalnya, Mas Erwin, misalnya. umpamanya, saya mau berwakaf 10 juta. Oke. 10 juta ini untuk satu kali wakaf saya nggak cukup karena gaji saya cuma sekian, Iya. umpamanya. Yang 10 juta ini saya cicil setiap bulan, dipotongkan mungkin dari gaji saya, mungkin 10 juta ini mungkin 1 juta per bulan, Iya, iya. berarti kan 10 juta itu berarti 10 bulan, 10 bulan. baru selesai wakaf. Seperti Oh, itu. Bisa gitu ya? juga orang mampu langsung bayar cash. Tapi kan memang nilai wakaf itu kan bebas ya. Bebas Bebas nggak kan? ada. Bebas. Kalau Iya. Rp1.000 pun bisa. Iya. Makanya tadi semua orang bisa berwakaf. Oke, itu Tapi dia. kalau wakaf yang tidak bergerak, Iya. yang berjalan selama ini terbatas pada kelompok Iya, orang-orang BHF yang menengah ke atas. betul. Wakaf tanah sendiri ya punya iya. belum punya tanah gimana bisa Betul, berwakaf? betul. Biasanya berkelebihan tanah. Iya. Orang wakaf gedung, rumah Wakaf saja belum gedung, punya. rumah ya. saja masih ngontrak. Iya, mau betul. wakaf gedung. Itu saja BTN-nya belum selesai diurus Nah, ya. itu dia. Tapi kalau wakaf tunai, wakaf uang, walaupun masih hidup di kontrakan, masih nyicil mobil, Iya. kita bisa sisihkan pendapatan kita. Oke. Rp1.000, Rp2.000. Iya. Sampai mungkin Iya. tak Tapi terbatas. memang tentang tadi mencicil itu ketika kita menyampaikan tentang jumlah tertentu. Yang ketika kita tidak mampu untuk menunaikan sekaligus, itu baru kita cicil ya. Bisa. Oke. Bisa. Baik. Sebentar kita lanjut lagi Bapak-bapak, kita break dulu sebentar. Pak Siswanto kalau mau menambahkan nanti sebentar. Iya. Kita tahan dulu ya. Oke, baik. Oke, baik pemirsa jangan kemana-mana. Saya masih akan berbincang-bincang lagi dengan 2 bintang tamu saya setelah pesan-pesan berikut. Tetap di sini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bincang Kita Spesial yang dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan masih bersama dengan saya 2 bintang tamu saya hari ini, ada Bapak Haji Siswanto dan juga Pak
Dr. Haji Nur Alim. Nah, tadi ketika mau iklan ada yang mau ditambahkan oleh Pak Haji Siswanto tentang wakaf tunai uang ya. Iya. Iya, apa-apa nih? Silakan Pak. Jadi begini Mas Arwin, seluk-beluk tentang wakaf tunai yang berupa uang itu akan ada dua jenisnya. Yang pertama adalah wakaf uang berjangka waktu. Itu syaratnya minimal 10 juta dan dalam waktu 5 tahun. Kemudian wakif bisa memperpanjang kembali setelah jatuh tempo. Kemudian yang kedua adalah wakaf yang selamanya, wakaf uang selamanya. Artinya tidak ada batasan waktunya, sehingga jumlah dari wakafnya pun tidak terbatas. Mulai dari 10.000 rupiah pun bisa sampai. Sebentar. Jangka waktu maksudnya gimana jangka waktu? Ya, jangka waktu ini terkait dengan keinginan si wakif. Apakah ini diinvestasikan dalam bentuk deposito? Ketika wakafnya itu bersifat investasi gitu ya. Betul. Ya. Jadi contohnya begini. Contohnya begini. Saya punya uang 5 miliar. Saya mewakafkan uang 5 miliar ini selama 5 tahun. Digunakan nazirnya umpamanya adalah Mas Erwin. Ya, Mas Erwin selama 5 tahun ini bisa menggunakan uang saya 5 miliar ini ya, yang dividen atau nilai manfaat dari penggunaan itu Mas Erwin dapat sebagai nazir itu bisa mentasarrufkan, bisa menyalurkan ya untuk kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Kan 5 miliar ini kalau 5 tahun umpamanya kita mudharabah saja di bank syariah, itu kan berapa persen kan? Jadi selesai 5 tahun, ya 5 miliar ini kembalikan. Uang saya utuh 5 miliar. Artinya sebenarnya kalau bahasa umumnya adalah dipinjamkan. Tapi tidak dipinjamkan. Tapi bukan dipinjam. Bukan dipinjamkan. Jadi statusnya bukan pinjam. Bukan pinjam. Jadi itu statusnya namanya wakaf. Wakafkan, tapi nanti ini mungkin dari di deposito lah misalnya. Deposito. Nah, hasil bunga dari depositnya itu diberikan kepada nadir tadi untuk dikelola atau apa gitu ya. Tetapi harus kembali lagi. Dan harus dipastikan bahwa pemanfaatan atau pemberdayaan 5 miliar itu harus sesuai dengan syariah. Jangan sampai ada bunga, itu nggak boleh. Karena itu maka kalau investasikan ke bank, apa mudharabah apa bentuk lain, itu harus pastikan itu perbankan syariah. Jadi ada jaminan juga ketika itu. Bagi hasil berarti ya. Bagi hasil dan ada jaminan bahwa bank itu tidak diberikan modal kepada masyarakat untuk kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan syariah. Iya, betul itu lagi. Ya. Bahwa memang ini diberikan untuk usaha-usaha yang syariah. Yang syar'i. Kemudian dividennya atau ada bagi hasilnya nanti kemudian itu yang dimanfaatkan. Itu dimanfaatkan. Jadi bukan bunga gitu ya. Bukan. Iya. Nah, jangka waktu tertentu itu baru kemudian dikembalikan lagi. Ya, bisa dikembalikan lagi. Jadi utuh tadi berjangka. Utuh 5 miliar bisa kembali ke wakif lagi. Iya, gitu ya. Nah, bedanya dengan yang wakaf selamanya. Pak Haji, misalnya bisa saya wakaf 5 miliar. Nanti setelah 5 tahun kembalikan saja 4,5 miliar misalnya. Bisa juga begitu kan? Bisa ya. Berarti 500 itu wakaf abadi itu namanya. Wakaf yang selamanya tadi. Yang wakaf abadi, bukan wakaf berjangka lagi. Wakaf berjangkanya hanya 4,5 berarti kalau begitu. Iya, betul. Tapi bersamaan diserahkan. 500 wakaf abadi, 4,5 M itu adalah wakaf berjangka. Bersamaan diserahkan. Ketika selesai 5 tahun jatuh tempo, yang 4,5 dikembalikan. Ya. Ini kemudian makanya wakaf itu bisa dijadikan sebagai sumber pembiayaan daerah gitu ya. Betul. Pembangunan rumah sakit. Ya, tapi sampai hari ini gimana pemanfaatannya, Pak, untuk daerah? Kalau secara implisit sebenarnya kami tidak ketahui tidak tahu persis ya. Karena itu yang mengelola adalah nadir. Jadi kami dari Kementerian Agama hanya sebagai pemantau atau pembina nadir itu. Hasil pantauannya gimana? Ya, kalau hasil pemantauan ya kita hanya bisa melihat bahwa wakaf itu telah digunakan oleh masyarakat gitu aja.
Pak Haji Nur Alim, ini bagaimana sih sebenarnya potensi wakaf kita di daerah ini, di Sulawesi Tenggara khususnya? Potensi wakaf sebenarnya sungguh amat besar. Secara nasional itu ada 185 triliun. Itu secara nasional. Tapi yang 185 itu potensi wakaf secara nasional. Gitu ya? Ya, yang terhimpun itu hanya sekitar 31 miliar. Miliar berarti ya? 31 T. Oh, 31 triliun. Saya lupa M apa T ya? Triliun, Pak. Triliun, 31 T. Dari 185 itu jadi hanya sekitar 1/6. Itu secara nasional. Secara nasional ini kan berarti kan ada daerah yang tingkat kesadarannya tinggi, tingkat melek wakafnya itu tinggi, ya. Ada juga yang belum. Nah, kita di Sulawesi Tenggara secara spesifik itu belum membumi wakaf ini, apalagi wakaf uang. Yang banyak itu di Sulawesi Tenggara adalah wakaf untuk kepentingan sosial. Jadi istilah saya itu untuk 3M. Apa itu 3M? Wakafnya 3M itu adalah masjid musola, madrasah dan makam. Oh gitu ya, ya. Saya wakafkan tanah ini buat untuk madrasah, pekuburan, untuk madrasah, untuk masjid, itu yang banyak. Sehingga ini belum mengarah kepada tujuan wakaf tadi secara penuh untuk kesejahteraan. Baru sebatas memenuhi untuk kebutuhan ibadah. Kebutuhan sosial untuk ibadah itu sudah. Dan itu pun kita bayangkan, kalau pemerintah yang bangun masjid, mampu nggak kira-kira PAD kita itu membangun masjid dan musola? Kota Kendari saja ini ada 600-an masjid. Berapa sih PAD Kendari kemampuannya? Tapi untung ada kesadaran wakaf masyarakat, walaupun itu baru sebatas wakaf sosial ibadah. Nah, wakaf uang itu ingin kita kembangkan, ingin mengembangkan dari wakaf kepentingan sosial ibadah ini kepada wakaf yang lebih di samping sosial ibadah juga adalah wakaf untuk kesejahteraan. Wakaf untuk kesejahteraan. Nah, ini yang belum. Ini yang belum secara lokal kita di Sulawesi Tenggara. Nah, bagaimana sih sistem pengelolaan wakaf ini, Pak? Mulai dari penghimpunannya, terus kemudian bagaimana pengelolaan sampai dengan mendistribusikan, apakah ini untuk kegiatan sosial, untuk pembangunan, apa segala macam, itu seperti apa? Jadi tata kelola itu ada pada nazir ya, ada pada nazir. Jadi memang, tapi sebelum sampai ke nazir, ini apa yang mau dikelola nazir kalau masuk kesadaran belum? Karena itu maka pekerjaan pertama kita saat ini yang besar itu adalah literasi wakaf kepada masyarakat. Kesadaran untuk berwakaf. Ya, utamanya termasuk wakaf uang. Kalau wakaf sosial untuk masjid, untuk madrasah, untuk makam, itu jauh lebih baik. Tapi kalau bicara tentang wakaf uang ini bisa di bawah, mungkin kalau kita itu harus sekitar 0, sekian persen tingkat kesadaran. Padahal ini potensinya luar biasa loh ini. Potensinya luar biasa. 185 T. 185 T. Dan realisasinya 31 T gitu ya? Baru 31 saat ini. Secara nasional itu loh. Tapi ini perhitungannya per apa nih? Itu tentu tidak terlepas dari PDRB dari daerah ya. Kalau nasional PDB-nya kan, ya itu perhitungan dari situ. Jadi ada angka optimistik yang kira-kira sekitar 4% dari PDB. Ada yang realistik itu 2,5%. Itu yang diambil itu angka sekitar 2,5% sampai 3%. Itu hasilnya segitu. Apalagi kalau 4% perhitungan kita, itu akan lebih tinggi lagi potensi. Tapi mungkin realisasi di daerah belum sampai seperti ini ya. Belum, apalagi kita di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara itu masih itu tadi literasi tentang wakaf itu. Ini yang masih butuh. Karena itu maka saat ini BWI itu berkonsentrasi pada 2 hal. Yang pertama adalah sosialisasi dan edukasi dalam rangka untuk membangun literasi. Karena secara nasional Sulawesi Tenggara itu berada pada urutan ke-23 tentang literasi wakaf. Jauh berarti. Jauh di bawah. Itu dari 32 daerah. Nah, itu yang penting. Yang kemudian yang kedua adalah kelembagaan. Secara kelembagaan kita sudah bentuk BWI perwakilan kabupaten dan kota Sulawesi Tenggara sudah rampung tahun ini ya. Terakhir itu kabupaten kemarin Konawe Utara. Konawe Utara yang terakhir kita bentuk, yang kita tubuhkan kemarin. Ini kelembagaan. Nah, ini kita harapkan nanti kemudian menjadi perpanjangan tangan untuk mensosialisasikan dan membangun kesadaran dan sekaligus membina para nazir-nazir yang ada di masyarakat. Nah, kemudian apa sih sosialisasi yang dilakukan oleh BWI dalam hal ini? Karena ini tugasnya sudah lumayan banyak ini ya. Membentuk BWI di daerah, di kabupaten kota, terus kemudian bagaimana memberikan literasi kepada masyarakat tentang berwakaf gitu. Jadi
ada beberapa hal yang dilakukan. Yang dominan itu adalah melalui pendekatan melalui juru-juru dakwah, kerjasama dengan para mubalik untuk memasukkan wakaf ini sebagai bagian daripada isi ceramah, apakah di majelis taklim, di pengajian. Nah itu yang dan itu juga belum masif. Saya harus akui bahwa itu belum masif kita lakukan. Karena walaupun sudah bagus kita punya konsep tata kelola yang baik, tapi kalau kesadaran untuk berwakaf itu, ya apa yang mau dikelola kan seperti itu. Ya, di samping itu tentunya melalui seperti kegiatan-kegiatan seperti ini sebagai bagian daripada kampanye-kampanye seperti ini, kampanye seperti ini yang kita lakukan. Iya, itu dia sebenarnya. Sudah paham sadar belum tentu. Apalagi kalau misalnya, nah ini mungkin yang perlu dimaksimalkan memang, Pak. Sosialisasi edukasi kepada masyarakat tentang wakaf itu, gitu ya. Biar nanti sebenarnya karena kalau kita pikir kan wakaf itu nilai sekecil apapun bisa, siapapun bisa berwakaf. Siapapun bisa. Bahkan non muslim pun bisa. Nah, itu dia. Non muslim pun boleh berwakaf gitu ya. Orang luar negeri datang berwakaf dan menyampaikannya kepada Nadir tadi itu ya. Itu bahkan boleh. Iya. Nah, atau kita sekarang begini. Kita ngomong-ngomong tentang agama dulu nih, Pak. Apa sih sebenarnya ganjaran buat mereka yang memberikan wakafnya? Kalau untuk orang Islam sih jelas. Iya. Bahwa wakaf ini kan bagian daripada sedekah. Iya. Yang nilainya abadi. Iya. Pahalanya pun abadi. Iya. Maka jelas bagi orang Islam, bagi yang mereka berwakaf, maka pahalanya sampai di akhirat. Walaupun sudah meninggal dia masih dapat. Karena sifat dari wakaf itu pun abadi. Kemudian terkait dengan agama yang lain, itu tergantung dari ajaran agama mereka. Tapi yang jelas perbuatan wakaf ini adalah perbuatan baik, perbuatan positif yang diganjar pahala yang terbaik juga ya. Insya Allah ganjarannya yang terbaik juga oleh Allah. Itu dia sih sebenarnya. Ini makanya bingung ya kenapa orang, apakah perlu misalnya wakaf ini kemudian dijadikan misalnya oleh pemerintah dijadikan sebuah program khusus gitu. Bagaimana kemudian agar masyarakat mau berwakaf gitu. Apakah itu sudah perlu dilakukan, Pak Dokter? Saya kira itu satu ide dan gagasan yang bagus karena biasanya dalam tradisi dan kultur masyarakat kita yang masih paternalistik itu kekuatan pemerintah itu amat didengar ya. Betul. Nah, masih amat didengar. Pertama, yang kedua pemerintah itu punya kaki tangan sampai di tingkat bawah. Sampai di kampung-kampung ada RT, ada RW itu perpanjangan tangan. Itu dia punya kaki tangan istri saya ke bawah. Itu akan lebih bagus lagi gitu, seperti itu. Kalau tadi ditanya tentang manfaat wakaf itu, selain kalau dari ibadah seperti yang dijelaskan tadi ya, sebenarnya pahalanya yang perbuatan manusia ini kan ada untuk dirinya dan ada untuk sosialnya. Kalau untuk dirinya selesai berbuat selesai. Tapi kalau sosial kemasyarakatan tidak berhenti selesai kita berbuat. Betul. Dia akan tetap dapat transfer dan paket pahala, termasuk ketika meninggal sekalipun. Ketika yang diwakafkan itu mesti dimanfaatkan. Tapi yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah dari dimensi sosial ekonomi. Itu dia. Kita bisa membuat yang tadinya orang tertinggal, yang tadinya orang sakit, yang tadinya terkebelakang, orang bodoh, kemudian kita bisa membuat lebih maju dengan supporting dari wakaf itu. Baik dari aspek tata kelola, kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan maupun dari sisi supporting pembiayaan. Karena berobat hari ini kan masih begitu mahal bagi sebagian masyarakat gitu. Oke. Sebentar Bapak-bapak, saya akan juga menanyakan mana sih sebenarnya yang lebih simpel antara wakaf tunai dan non tunai. Karena kan ada juga yang biasanya mewakafkan tanah tapi belakang-belakang sengketa jadinya gitu ya. Terus bagaimana kemudian akhirnya penyelesaiannya untuk seperti itu. Tapi sebentar kita beri iklan dulu. Jangan kemana-mana pemirsa, saya masih akan melanjutkan perbincangan saya bersama dua narasumber saya. Setelah pesan-pesan berikut, tetap di sini.
pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bincang Kita spesial yang dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Masih bersama dengan saya Pak Aji Siswanto dan juga Pak Dr. Haji Nur Alim, dan masih berbincang-bincang tentang strategi pengembangan wakaf tunai di Sulawesi Tenggara. Oke, tapi sebelum kita ke strateginya ini ya, pengembangan, karena bahkan ternyata literasi juga masih perlu diberikan kepada masyarakat. Nah, sekarang kita coba melihat dari kedua dua jenis wakaf ini antara tunai dan non tunai. Ini mana sih sebenarnya yang lebih simpel gitu Pak? Baik oleh wakif yang mau menyerahkan ataupun para nazir tadi itu. Iya. Kalau terkait dengan mencari sisi kelebihan dan kekurangannya atau simpel dan tidaknya terhadap pelaksanaan wakaf ini, sebenarnya kalau wakaf uang lebih simpel. Karena wakif cukup datang ke bank, menyerahkan sejumlah nilai yang akan diwakafkan, kemudian menyampaikan niatnya untuk apa wakaf itu, kemudian dia menunjuk nadir yang diinginkan sekaligus tujuannya itu. Setelah itu kalau bank LKS mengeluarkan sertifikat wakaf uang, setelah itu sudah selesai, tinggal menunggu. Jadi orang memberikan wakaf diberikan sertifikat ya? Iya, diberikan sertifikat dari bank. Ya. Terutama bank syariah, kan memang bank syariah yang berhak untuk, dan itu pun juga yang ditunjuk, tidak semua bank syariah yang ini. Nah, kemudian kalau wakaf yang non tunai dalam hal ini, kalau itu wakaf benda yang tidak bergerak, itu ada sedikit ini karena tidak bisa diwakilkan. Ya akan ada ikrar wakaf yang ada ikrar wakaf yang harus disampaikan secara lisan atau tertulis oleh wakaf itu sendiri. Dan wakaf berupa benda ini ada sedikit rawan. Ya, kalau yang si wakifnya itu kemudian sudah meninggal, ahli warisnya itu yang kemudian, itu dia biasa menggugat gitu. Contoh sekarang itu ada kasus di Kolaka Utara, Pak. Itu wakaf dibangunkan masjid awalnya, tapi karena masjidnya tidak maksimal digunakan oleh masyarakat, digusur oleh ahli waris. Rencana bahkan mau dibangunkan pom bensin. Nah, ini di Kolaka Utara seperti itu. Padahal sudah ada sertifikat wakafnya. Tapi kalau begitu gimana jadinya, Pak? Ya sebenarnya kita kerjasama dengan BWI, bahkan kami menganjurkan kepada Nadir untuk bisa berkonsultasi dengan BWI, mencarikan solusi bagaimana tanah itu bisa menjadi statusnya kembali kepada tanah wakaf. Oke, ke Pak Dokter, ini kan ternyata memang agak berisiko sih, rawan. Karena memang dalam memberikan wakaf juga boleh dibuat dalam perjanjian tertulis, boleh juga tidak gitu. Nah, tapi ketika tidak, nah itu tadi yang rawannya seperti kasus yang terjadi di Kolaka Utara. Bagaimana kemudian Pak untuk mengantisipasi hal ini gitu? Ya, kalau dulu orang lisan sudah cukup. Karena tapi dengan perkembangan kontekstual kekinian, rasanya lisan itu tidak cukup, tapi harus ada hitam di atas putih istilahnya ya. Pembuktian yang didukung secara administratif dan dibenarkan secara hukum. Karena itu maka salah satu kegiatan BWI itu adalah advokasi dan keterpenuhan subjek aspek hukum dari objek wakaf atau aset wakaf itu. Ya. Karena itu maka kita kalau itu berupa tanah, ini yang banyak ada berupa tanah. Kita sekarang ini sudah melakukan MOU dengan Badan Pertanahan Nasional dalam rangka untuk percepatan pensertifikatan tanah wakaf. Kalau sudah sertifikatnya relatif jauh lebih aman. Selama ini kan tidak ada, hanya saling percaya. Nah, karena sertifikat tanah wakaf itu menjadi sesuatu yang penting hari ini. Nah, untuk sampai kepada sertifikat wakaf itu tentu ada akta ikrar wakaf. Akta ikrar wakaf itu kalau tanah itu dilakukan di kantor KUA. Ada saksi, ada wakif, ada nazir, nah, itu yang menjadi dasarnya.
Jadi memang lebih gampangnya kalau misalnya ada bukti tertulis gitu Pak ya? Iya, itu dan yang tidak tertulis hari ini kita berusaha untuk ada yang tertulis sehingga ada kekuatan hukum. Iya. Ada kekuatan hukum. Ya, dan sudah saling pengertian juga dengan Badan Pertanahan. Iya. Jadi minimal memang harus ada kesepakatan bahwa saya yang pemberi membuat pernyataan bahwa memang betul saya berikan gitu ya. Karena itu yang kita khawatirkan tadi. Nah, itu dia. Turun ahli waris ke belakang. Sekarang ketika masih hidup nggak ada masalah. Iya. Tapi siapa yang jamin anak dan cucu belum lagi kita misalnya kalau dia sudah uzur. Itu kemudian nilai tanah itu semakin seksi karena di pinggir jalan. Betul. Jadi tidak menutup nilai kemungkinan ekonominya semakin tinggi. Betul. Gitu. Ahli waris kemudian yang tiba-tiba datang, wah ini luar biasa ini tanah orang tua saya. Nah gitu memang. Jadi perlu kita pagari dengan kekuatan-kekuatan hukum betul. Untuk mengamankan aset itu. Karena itu aset aset agama, aset Tuhan. Sesuatu yang sudah wakafkan itu sudah milik Tuhan. Kita sudah putuskan hubungan kita dengan aset tersebut. Sudah miliknya Tuhan. Nazir itu hanya mengelola miliknya Tuhan. Begitu pula dengan wakaf uang. Wakaf uang boleh sertifikat kalau memang dia menginginkan sertifikat, boleh juga tidak. Iya. Ada orang yang tidak perlu dia sertifikat, boleh juga tidak. Iya. Tapi kalau uang saya pikir mungkin minim sama sengketa ya. Relatif lebih minim dia. Iya. Dan apakah memang juga pernah ada kejadian begitu ada yang menggugat? Sampai saat ini karena wakaf uang juga belum masif, belum banyak masalahnya. Sampai saat ini belum ada. Jadi orang lebih dominannya ke wakaf yang non tunai tadi yang banyak masalah itu adalah wakaf barang non tidak tunai bergerak. Yang tidak bergerak. Ya, khususnya tanah yang banyak masalah. Itu dia betul. Jadi memang penting sebagai antisipasi itu tadi penting untuk membuat perjanjian bahwa memang ada kesepakatan antara pemilik tanah sama yang itu sebenarnya sudah tercantum di ikrar wakaf. Sudah tercantum di ikrar wakaf. Jadi tidak perlu sebenarnya buat surat pernyataan. Tapi kalau dibutuhkan bisa. Karena memang dengan di ikrar wakaf kan itu bunyinya bahwa penyerahan secara ikhlas di situ. Iya. Jadi di samping bahwa status barang wakaf itu jelas, juga yang menyerahkan juga jelas. Iya. Oke. Nah, luar biasa sih sebenarnya memang ya, karena sesuatu yang sebenarnya nilainya ini ibadah gitu ya. Nilainya ibadah tapi kemudian ujung-ujungnya itu membawa petaka itu juga yang repot. Apalagi kalau ya itu tadi yang seperti Pak Dokter bilang bahwa tanah yang lokasinya strategis tiba-tiba kemudian menjadi sesuatu yang sangat luar biasa nilainya. Seksi lah kata istilahnya tadi ya. Akhirnya sudah sengketa ujung-ujungnya digugat oleh ahli waris. Dan itu paling sering sekali. Kalau bangunan gimana frekuensinya? Banyak juga yang wakafnya pakai bangunan. Ada juga ya. Ada juga. Oke. Tapi relatif sedikit. Kalau bangunan hampir tidak ada masalah ya. Yang banyak masalah itu tanah. Ya, cuma tanah memang ya. Karena mungkin waktu kalau tanah kan tidak susut harganya. Kalau bangunan kan makin lama makin tidak ada harganya. Iya, betul. Bangunan semakin lama semakin mau roboh ya selesai. Tanah mungkin yang kemarin ahli warisnya masih kecil-kecil, giliran besar sudah tahu yang apalagi pemekaran. Kabupaten baru. Betul, itu lagi. Dulu desa sekarang jadi kota. Iya, betul. Nilai tanah itu akan naik. Oke. Nah, sekarang kita bicara ke pengembangannya nih, Pak. Gimana kalau Pak Haji Siswanto strategi pengembangan wakaf ini untuk di Sulawesi Tenggara seperti apa? Iya. Yang untuk pengembangan pelaksanaan wakaf ini seperti yang disampaikan oleh Bapak dari BWI tadi, itu butuh literasi yang lebih detail kepada masyarakat. Sosialisasi harus secara intensif dilaksanakan. Karena memang wakaf uang ini masih sangat baru bagi masyarakat, sehingga masyarakat pun belum begitu paham. Nah, padahal wakaf uang itu adalah walaupun sifatnya ibadah sunat, tapi nilainya kan betul-betul dahsyat gitu. Kaitannya bahwa manfaatnya baik secara sosial maupun secara ibadah itu juga besar. Sehingga untuk diketahui oleh masyarakat bahwa wakaf uang ini sangat-sangat bermanfaat sekali.
baik untuk kesejahteraan maupun untuk ibadah itu sendiri bagi yang melaksanakan wakaf, dalam hal ini adalah wakifnya. Kemudian barangkali terkait dengan bagaimana strategi pengembangan wakaf di Sulawesi Tenggara ini, mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah agama dan budaya masyarakat. Iya. Karena dengan agama yang dipeluk oleh atau yang dianut oleh masyarakat itu juga akan mempengaruhi bagaimana pelaksanaan wakaf itu akan bisa terlaksana dengan baik, termasuk budaya di masyarakat. Kalau memang masyarakatnya juga memiliki budaya yang lebih fleksibel terkait dengan bagaimana melaksanakan ibadah seperti melaksanakan wakaf ini juga menentukan bahwa itu akan mempengaruhi besar kecilnya atau cepat atau tidaknya perkembangan wakaf di Sulawesi Tenggara. Oke, baik. Kita mungkin ada yang lain lagi. Iya. Tapi sebelum kita lanjut, kita break lagi Pak sedikit ya. Nanti kita akan ada segmen terakhir, nanti kita habiskan di situ. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kita break dulu sejenak. Setelah ini kita akan kembali lagi, tetap di sini di Bincang Kita.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bincang Kita Spesial yang dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan ini kita di bagian terakhir. Kanwil sudah berupaya untuk memberikan literasi kepada masyarakat. Begitu juga dengan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara. Ini semua dalam rangka bagaimana memberikan kita edukasi kepada masyarakat, ya kita semua lah pokoknya, bahwa ternyata wakaf ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Bedanya dengan zakat, di wakaf ini siapapun bisa menjadi wakif atau pemberi wakaf gitu ya. Nah, mungkin di bagian terakhir ini Pak, boleh saya minta himbauannya apa yang mau disampaikan? Kita ke Pak Dokter dulu, silakan Pak Dokter. Oke, jadi kita ini wajib berusaha mencari nafkah untuk hidup di dunia ini. Tapi jangan mencukupkan diri manfaat dari harta yang kita cari itu hanya selama kita hidup di dunia saja. Tapi alangkah eloknya ya, sebagai bagian daripada kemanfaatan dari harta yang kita usahakan secara benar, bertanggung jawab di dunia ini, kita juga masih menerima manfaat dari harta tersebut walaupun kita sudah meninggal. Salah satu instrumen dan jembatan untuk itu adalah melalui wakaf. Karena kalau tidak, harta yang kita usahakan paling itu kalau kita jadikan pakaian ini akan lapuk ini pakaian. Kalau kita belikan makanan akan jadi kotoran. Kalau kita wariskan mungkin anak cucu kita hanya berebutan. Kita sudah setengah mati berusaha mencari, di belakang hari hanya menjadi bahan sengketa bagi anak cucu kita. Ya, karena itu alangkah baiknya kalau sebahagian daripada yang kita miliki agar menjadi abadi kepemilikan kita, kita salurkan melalui wakaf. Oke, ini luar biasa. Kalau dari Pak Haji Siswanto gimana Pak? Kalau dari Kementerian Agama ya, terkait dengan harapan kita, bagaimana pengembangan wakaf ke depan? Yang pertama barangkali karena sifatnya wakaf itu adalah abadi, maka si pengelola, yakni nadir, harus tetap memperhatikan bagaimana bisa memaksimalkan wakaf itu sendiri. Terutama bagaimana mereka menjadikan wakaf itu sebagai sesuatu yang sungguh berharga, baik untuk kemaslahatan umat maupun kesejahteraan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dengan adanya wakaf ini kiranya masyarakat lebih peduli bahwasanya ini adalah kewajiban kita untuk bisa mensosialisasikan terutama hal baru terkait dengan wakaf uang. Ini adalah sesuatu yang sifatnya baru, sehingga masyarakat perlu menempatkan diri bahwasanya wakaf itu sangat penting, sehingga perlu ada pencerahan terhadap mereka. Dan yang harus menyampaikan itu tidak harus kami saja, jadi semua pihak bisa. Artinya kita saling mengingatkan. Bahwa itu tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Nur Alim, bahwa memang semua yang kita cari ini semua akan habis gitu ya. Tidak bisa kita jadikan sesuatu yang abadi. Nah, kemudian bagaimana kita memanfaatkan apa yang kita miliki ini juga untuk menjadi bekal kita di akhirat nanti, sebagai bekal kita ketika kita sudah tidak di dunia lagi, bahwa harta yang kita miliki kita berikan untuk jalan yang baik, itu di jalan agama yang pasti bernilai ibadah, insya Allah juga insya Allah menjadi bekal kita untuk di akhirat nanti gitu ya Pak Haji. Luar biasa lah pokoknya. Dan ada lagi yang mau disampaikan? Dan itu kan masuk dalam kategori amal jariah. Salah satu di antara 3 amalan yang tidak terputus paket pahalanya. Walaupun seseorang itu telah meninggal. Tapi itu dari aspek ubudiyah ya. Tapi juga seperti yang saya jelaskan tadi, wakaf ini kan dimensi positifnya itu kan multi aspek. Dari aspek pemerintahan, membantu pemerintah, mengurangi. Ini kan pemerintah semakin hari utangnya semakin membumbung. Anda bisa bayangkan anggaran itu. Betul. Bisa dibayangkan kalau misalnya sesuatu yang Anda wakafkan itu ternyata dimanfaatkan untuk juga kegiatan-kegiatan agama gitu ya. Ketika sebutlah misalnya dibuat
sempat dibangun rumah tahfiz atau rumah sakit. Jadi selama itu semua berlangsung dengan baik, insya Allah pahalanya semua juga mengalir kepada kita gitu ya. Luar biasa. Apalagi kalau rumah sakit. Iya itu dia. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Haji, Pak Dr. Haji Nur Alim MPD dan juga Pak Haji Siswanto SPD MPD. Terima kasih banyak atas waktunya untuk hari ini. Dan akhirnya kita juga sedikit banyak, saya dan teman-teman lah minimal, dan mudah-mudahan semuanya juga pemirsa sudah mendapatkan informasi ini dengan baik bahwa memang wakaf ini juga menjadi potensi yang sangat baik untuk sosial ya, keagamaan, dan juga ternyata bisa juga kita pakai atau digunakan, dimanfaatkan untuk pembangunan daerah kita. Baik pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita untuk bincang kita spesial yang dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara. Saya atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan perhatian Anda. Mohon maaf atas kekurangan dan segala kesalahan. Erwin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan bincang kita yang dipersembahkan oleh